Hai, apa kabar Pribadians? Semoga sehat selalu. Kita memulai segmen obrolan virtual dengan semua Pribadians yang menghadirkan berbagai obrolan menarik dari berbagai topik, berbagai informasi berkumpul di sini hanya di Ruang Pribadi. Sudah kehadiran dua teman kita, alumni dari SMA Pribadi Bandung. Yang pertama yaitu Alda, dan juga yang kedua adalah Nida. Alda dari Jakarta dan Nida sekarang ada di Dubai. Kita sapa, halo Alda. Halo Pak. Nida, halo. Hai, halo Pribadian semua. Oke, terima kasih. Nah, mereka berdua telah meluangkan waktu untuk kali pertama kita buka podcast untuk alumni. Nanti diharapkan teman-teman Pribadian juga bisa melanjutkan podcast kita ini. Kita ngobrol apa aja yang menarik. Yang penting ngobrol positif dan menginspirasi. Baik, pertama kita ingin kenal lebih dekat dulu dengan Alda. Alda, saat ini sedang apa aktivitasnya? Sekarang masih kuliah Pak, lagi tahap 2 profesi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Masih ke klinik setiap 3 hari sekali, harusnya tiap hari sih, tapi karena pandemi ini jadi kan harus dikurangi masa di rumah sakit, jadi sekitar 3 hari sekali, kemudian di hari lainnya diskusi. Lulus tahun berapa dari SMA Pribadi? Pribadi lulus 2016. Oh, 2016. Oke, baik. Kalau sekarang Nida, aktivitasnya ngapain sekarang, Nida? Ya, tadi kalau ngedengar Alda bicara tentang kuliah itu kayaknya 4 tahun kemarin. Jadi saya dirunut, lulus tahun 2009 dari Pribadi. Dulu saya sama kayak teman-teman Pribadian semua. Saya punya mimpi, ingin belajar di luar negeri, ingin kerja di luar negeri. Dan alhamdulillah mimpi saya sedikit demi sedikit tercapai. Jadi dari lulus Pribadi, saya kuliah farmasi di Universitas Padjadjaran. Lalu setelah itu saya kerja di perusahaan farmasi GlaxoSmithKline. Produknya kalau teman-teman atau Bapak tahu itu Panadol, Sensodyne. Jadi dulu saya terlibat di situ. Lalu setelah itu saya kerja di Johnson & Johnson dan alhamdulillah dapat scholarship Global MBA di 3 business cities in the world, Singapura, Sydney, dan sekarang di Dubai. Oke, terima kasih. Terus ngomong-ngomong begini nih, Alda sama Nida, dulu waktu di SMA Pribadi pernah nggak ikut kegiatan science project? Science project enggak Pak. Saya olimpiade waktu itu, tapi nggak ikut yang kayak misalnya apa ya? Saya lupa namanya. Yang apa namanya Pak? Bentin dong Pak. Apa science project? Bukan, olimpiade. Ya, antar pribadi itu kan. Ya, ISPO. Iya. Itu saya nggak ikut ISPO, saya ikut olimpiade, tapi ISPO saya nggak ikut. Oh, olimpiade ikut tapi Alda? Ikut. Oh, bidang apa? Waktu itu saya kimia Pak. Kimia, oke. Kalau Nida sendiri, ISPO ikut juga? Kayaknya pernah, cuma dulu mungkin masih awal-awal kali ya Pak, jadi belum se-establish sekarang. Kayaknya dulu ada deh, soalnya saya ingat pernah ada. Terus olimpiade juga waktu itu, ekonomi kalau nggak salah. Oh gitu. Lalu Nida sendiri mengambil jurusan farmasi, itu sebenarnya sudah direncanakan atau mendadak tiba-tiba mau jadi farmasi atau gimana itu? Kayaknya mungkin teman-teman pun merasakannya, karena kita orang Asia. Jadi biasanya sama orang tua kita dari kecil udah dikasih tahu nih bagusnya masuk jurusan apa kayak gitu. Nah, jadi saya masuk farmasi karena kebetulan ayah saya suka kesehatan, mungkin sama seperti ayah dari Pribadian yang lainnya. Ya pastinya dong. Pasti. Nah, saya masuk farmasi dan ya itu bermanfaat Pak. Buktinya saya sekarang ada pengalaman di perusahaan farmasi. Tapi saya tahu passion saya sebenarnya lebih ke dunia kreatif. Saya suka diskusi sama orang, jadi lebih ke bisnis. Nah, saya mengikuti akhirnya, kuliah saya mengikuti orang tua, tapi kerja saya tahu bahwa ini passion saya sebenarnya, dan akhirnya saya ikutin, dan akhirnya toh saya sekarang kuliah juga di dunia bisnis yang mengikuti passion saya. Oke, good. Tapi setidaknya ini ya, jurusan farmasi itu saya kira ya termasuk jurusan yang favorit ya di dunia perkuliahan ya, saya kira seperti itu. Termasuk kalau Alda dari kimia olimpiade lalu mengambil kedokteran di UI, itu juga sama rencana cita-cita yang sudah direncanakan atau memang mendadak tiba-tiba ke kedokteran? Sebenarnya kalau mendadak nggak mendadak sih Pak, tapi emang udah melalui
perubahan berbagai fase sampai akhirnya jadi kedokteran. Bahkan kalau misalkan dibilang dari kimia ke kedokteran, sebelumnya saya SD SMP tuh olimpiadanya matematika. Terus SMA akhirnya ngambil kimia biar beda sih, karena emang matematika saya nggak pernah bagus-bagus amat Pak, jadi mencoba yang baru. Terus saya mencari tarik lagi tujuan hidupnya apa. Justru saya beda sama Kak Nida, saya dari keluarga nggak ada yang dari bidang kedokteran, orang tua keduanya teknik. Pertama kepikirannya teknik karena emang udah basicnya awalnya suka matematika. Terus saya pikir tujuannya apa nih, saya mau ya bla 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 bla. Akhirnya saya kepikiran saya mau coba membuat hidup saya ini bermakna untuk orang lain. Itu ada dua pilihannya, dari segi materi atau segi fisik. Terus kalau materi saya pikir saya aja belum tahu kapan saya puas dengan diri saya untuk materi itu. Akhirnya saya pikir mungkin saya bantu secara fisik, karena mungkin kalau fisik dengan bare hands pun saya bisa bantu orang. Pilihannya ada dua, waktu itu ada psikologi sama kedokteran. Tapi di tahun saya nggak yakin SNMPTN, akhirnya berpikir SBMPTN dong. Psikologi itu yang IPA tinggal satu, sisanya IPS. Oh IPS saya nggak berani sama sekali, akhirnya ngambil kedokteran. Terus saya pikir dengan jadi dokter pun tanpa di luar jam kerja itu saya tetap seorang dokter. Saya tetap bisa mengaplikasikan ilmu saya walaupun saya tidak sedang bekerja gitu Pak. Ya. Jadi akhirnya saya meyakinkan diri, bismillah saya mau jadi dokter. Tapi memang kadang-kadang kan banyak kan motif kedokteran itu kadang ada juga orang tua karena berharap banget anaknya jadi dokter supaya nanti waktu sakit ada yang ngurusin gitu kan. Terus kalau jurusan teknik nanti ada yang bangunin rumah gitu ya. Gak, ini bercanda ya. Jadi Bapak Ibu ya orang tua siswa. Jadi tidak mesti seperti itu. Oke, tapi yang jelas menikmatilah ya kuliah di kedokteran seperti itu. Meskipun sekarang terjadi COVID, tetap tegak berdiri ya, menghadapi tantangan yang ada. Baik, jika demikian, lalu kita ingin bertanya nih tentang ruang kerja dari teman-teman semua. Kalau sekarang ini Alda sendiri aktivitasnya ngapain? Sekarang saya lagi, kalau mungkin umum tuh taunya bahasanya koas Pak. Tapi kalau di sini kami bilang dokter muda. Jadi ke klinik atau ke rumah sakit itu setiap 3 hari sekali. Harusnya sih setiap hari, tapi karena pandemi jadi harus ditekan masa di rumah sakit, akhirnya 3 hari sekali, terus kemudian diskusi online di hari-hari lainnya. Nah ketika ke rumah sakit itu saya selain ngikutin dokter, ngikutin residen-residen, itu saya juga ketemu sama pasien. Jadi anamnesis pasien, terus berusaha berpikir nih kira-kira pasien ini masalahnya di mana, butuh dibantu di sisi apa, kemudian tata laksananya bagaimana. Tapi untuk menata laksana pasien langsung itu tetap dari dokter yang sudah resmi sebagai dokter, karena saya masih koas, masih belajar. Oke. Koas tapi ini ya saat ini ada di klinik ya, belum terjun di rumah sakit ya? Oh kalau FKUI itu jejaringnya salah satunya kan RSCM yang paling dekat dan paling banyak. Sebenarnya ada juga di rumah sakit lain kayak Persahabatan, Harapan Kita, Fatmawati, sama rumah sakit Tangerang. Tapi karena lagi COVID, jadi cuma ada di RSCM, Harapan Kita, dan Persahabatan. Nah, saya ini di RSCM. Kalau untuk puskesmas itu ada juga, tapi karena lagi pandemi, akhirnya karena harus membatasi jaringan biar nggak kemana-mana gitu penyebarannya, jadi terfokuskan aja di rumah sakit, Pak. Oke. Baik, sekarang Nida sendiri saat ini kan menekuni untuk jurusan bisnis berangkat dari farmasi. Sampai detik ini pengalaman apa saja yang sudah dilakukan di dunia kerja sebelum mengambil jurusan untuk mengambil proses pendidikan MBA ini? Iya, jadi pengalamannya cukup banyak karena saya cukup tua juga. Jadi kalau misalnya dari farmasi, kita sendiri ada yang praktek kerja. Praktek kerjanya mulai dari di apotek, karena kita farmasi, berarti kita berinteraksi dengan pasien, dengan dokter juga, rekan kerja sejawat lainnya. Terus yang kedua, kita juga kerja praktek di pabrik, karena kita pembuatan obat. Jadi dulu di Bayer, kita di pabrik Bayer namanya, itu kita berinteraksi dengan orang-orang engineer, dengan orang-orang produksi. Lalu kita praktek kerja di Badan POM juga, karena di bagian pemerintahan juga kan ada regulasi obat. Gimana kita berinteraksi dengan pemerintah, gimana kita membuat peraturan obat supaya bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, lanjut itu praktek kerja saat kuliah, saya karena bekerja di perusahaan farmasi, itu banyak banget membuka mata saya, karena saat kuliah kita itu ditekankan seberapa banyak kamu tahu kan, seberapa banyak sih kita tahu tentang sesuatu, nilai kita bagus. Nah saat kerja ternyata saya dibukakan mata bahwa
bukan lagi tentang seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa bisa kita mengkomunikasikan apa yang kita tahu. Jadi saat saya memasarkan Panadol ini, marketing Panadol, marketing Sensodyne, kita tuh harus nggak cuma seberapa banyak kita tahu nih farmasi tentang Panadol, tapi gimana kita mengkomunikasikannya ke orang-orang yang mungkin tidak punya latar belakang kesehatan, seperti konsumen, seperti misalnya kita mau membuat iklan Sensodyne, berarti kita harus ngobrol juga nih sama influencers kalau teman-teman ngerti. Gitu. Jadi banyak banget challenge-nya dalam hal komunikasi, itu Pak. Jadi artinya Nida ini setelah berinteraksi dengan orang-orang dari engineer, waktu di pabrik, atau kemudian ketemu sama orang manajemen, ternyata terpikatnya lebih banyak di marketing ya. Karena tadi kalau ngomongin tentang produk-produk itu, sebenarnya saya itu juga salah satu pengguna ya, karena sering pusing, yaitu yang pertama. Yang kedua, saya juga kadang terpengaruh dengan bahasa-bahasa itu. Begitu ngilu giginya langsung ingat satu produk gitu. Ternyata Nida terpikat di sana. Jadi artinya sekarang ingin memutuskan untuk mendalami marketing ya untuk dunia farmasi gitu ya. Betul Pak, karena dulu dari semua pengalaman itu kita sadar nih Pak bahwa sebagus apapun produknya, kalau kita tidak bisa mengkomunikasikannya, ya pada akhirnya percuma gitu Pak. Jadi disinilah saya merasa bahwa oke, saya harus belajar banyak nih tentang komunikasi, tentang bisnis. Terus ngomong-ngomong, kalau sekarang ini sebenarnya beasiswa itu sendiri dari sebuah perusahaan farmasi atau bagaimana? Enggak Pak, jadi saya dapat dari universitasnya, Global MBA ini. Kalau misalnya nanti ada teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang beasiswa ini juga bisa langsung hubungi saya. Dan ini pun sebenarnya beasiswa itu datang dari banyaknya koneksi komunikasi yang kita lakukan, Pak. Jadi dulu saya emang senang networking dari dulu. Terus saya juga senang misalnya upload sesuatu di LinkedIn. Mungkin Bapak tahu ada sosial media untuk profesi. Nah, dari semua itu ada yang orang bilang tanamlah benih yang nanti kamu akan petik. Jadi dari dulu 5 tahun yang lalu saya tahu saya mau kuliah di luar negeri. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Yang pentingnya tanam benih nih, saya networking, saya ketemu orang-orang MBA, saya upload di LinkedIn tentang prestasi kerja. Akhirnya ada yang hubungin saya, yaitu dari universitas saya sendiri, dan dia nanya, bisa nggak, kamu berminat nggak untuk dapat beasiswa ini, tolong upload transkrip. Dan alhamdulillah transkrip saya juga cukup memuaskan. Jadi saran buat teman-teman yang punya mimpi untuk dapat scholarship di luar negeri, harus ditanam benihnya dari sekarang. Nilainya harus bagus, karena nanti pada ujungnya kan kita harus ngumpulin skripsi kita, transkrip kita juga. Ya. Selain memiliki track record akademik yang bagus, tentunya apa yang bisa menjadi pelengkap ataupun menjadi penguat dari aplikasi itu? Ada nggak satu pengalaman itu? Yang terpenting kayaknya sebenarnya selain networking tadi Pak, karena kita juga harus tahu orang banyak, orang juga harus tahu tentang kita. Orang harus tahu nih sebenarnya apa yang mau kita tuju, mimpi kita apa, supaya mereka bisa membantu kita kan sama-sama untuk mencapai mimpi kita. Kita nggak akan pernah tahu orang-orang yang kita ketemu itu mungkin akan membantu kita mencapai mimpi kita. Mungkin nih Pak Rahmat nantinya akan membantu saya mencapai mimpi saya gitu Pak. Atau mungkin Alda nanti ke depannya juga bisa membantu saya, atau saya membantu Alda. Jadi networking itu penting banget. Jadi artinya harus bisa mendeskripsikan diri sendiri juga ya, supaya orang lain juga bisa tahu kondisi kita gitu ya. Istilahnya sekarang personal branding kali ya Pak? Ya, personal branding. Saya lebih cocok personal branding ketimbang ada satu buku pernah saya baca itu Marketing Yourself. Jadi lebih baik ini personal branding ya, betul. Lalu Alda, sekarang rencananya apa Alda? Kalau sekarang sedang pendidikan di Koas, lalu next mau ngapain Alda setelah jadi dokter? Selain kerja jadi dokter, jelas nggak saya tanya itu. Mau ngapain? Mau ada. Apa? Kalau untuk dokter sendiri kan saya baru selesai mungkin tahun 2022 ya Pak. Untuk setelah 2022 cuma dokter, terus saya harus internship dulu 1 tahun, terus ada impian buat ambil sekolah spesialis, tapi mungkin itu masih nanti selesai yang ini dulu. Terus sisi lain juga sebenarnya saya agak tertarik nih, sekarang banyak program-program LSM gitu, kalau misalkan program sosial di mana kita bisa membantu
Ya. tentulah gitu ke daerah kayak gitu, kayak rumah sakit Apu mungkin ada yang pernah dengar kayak gitu. Saya tertarik untuk itu mungkin sebelum ambil spesialis. Betul. Iya sih, memang benar ya. Saya kira guru sama dokter itu satu ini pekerjaan yang cukup vital ya. Dalam arti begini, ya kalau guru itu oke mengobati mencegah ya sebelum terjadi sesuatu. Tetapi kalau dokter kan menangani satu pesakitan atau kesakitan. Tapi dua-duanya ini memang sangat berperan ya, sangat melengkapi. Tapi kalau dilihat dari pendidikan dokter sendiri, apakah di kedokteran sendiri diajarkan untuk komunikasi untuk pencegahan atau penyuluhan seperti itu? Seperti apa sih gambarannya? Kalau di FKUI sendiri untuk komunikasi kami udah belajar dari tingkat 1, Pak. Jadi tingkat 1 itu kalau di UI itu kan dibagi ada sosial, IPA, dan rumpun ilmu kesehatan. Nah, rumpun ilmu kesehatan ini ada 5 fakultas, kedokteran gigi, ilmu keperawatan, kemudian farmasi, dan ada kesehatan masyarakat. Kelima fakultas ini digabungkan dalam satu kelas, dibagi-bagi, ada kelompok kecil, ada kelas besar, dari situ kami belajar gimana cara berkomunikasi. Pertama mungkin kami tahu dulu bidang kerja masing-masing ini apa, jadi kalau kami butuh bekerja sama dengan apa, kami tahu nggak salah panggil teman kerja gitu. Terus setelah itu kami belajar juga bagaimana caranya mengedukasi ke masyarakat. Kami belajar kayak pertama dari intrapersonal dulu, ke diri sendiri dulu. Kami mau ngapain nih, sepakat sama diri sendiri. Terus kedua interpersonal mungkin dengan rekan kerja atau dengan berdua dengan pasiennya atau mungkin dengan keluarga pasiennya saja. Terus naik lagi ada kelompok kecil. Ini mungkin bisa dari penyuluhan kelompok kecil, misalkan ibu-ibu PKK atau misalnya dari kader-kader masyarakat. Terus naik lagi ada di publik dan ada massa. Di sini kami juga belajar ketika kami bikin poster, ketika kami bikin video, upload di YouTube, gimana cara mengedukasi ke masyarakat dengan bahasanya masyarakat kan, bukan bahasa ilmiah yang mungkin kalau ditulis masih miring-miring dengan atau mungkin dengan garis bawah kayak gitu. Jadi untuk komunikasi sendiri pertama belajar banget dari tingkat 1. Terus sekarang koas dipraktikkan ketemu dengan pasiennya langsung karena RSCM kan rujukan nasional. Jadi pasiennya dari mana-mana, ada dari Jakarta yang ya udah biasa lah bahasa sehari-hari, tapi ada juga dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan yang mungkin datang ke sini nggak fasih bahasa Indonesia, mereka masih pakai bahasa daerah. Jadi belajar banyak banget sih komunikasi di kedokteran, Pak. Oh ya, apalagi terkait situasi COVID seperti ini ya, bagaimana Alda memandang nih untuk memberikan kesadaran ke masyarakat yang mungkin pemahamannya terbelah atau bukan terbelah, tercerai-berai malah. Jadi ada yang bilang COVID-nya nggak ada yang bilang COVID itu serius, ada yang politik, ada yang begitu. Ini gimana kalau maksud saya kalau Alda sebagai ketua Satgas, apa yang Anda lakukan sekarang? Berat ini, Pak. Gak apa-apa kan pada level pemikiran dan opini saja. Tapi kalau sebenarnya menurut saya untuk saat ini emang masyarakat Indonesia punya berbagai macam latar belakangnya, mungkin dari tingkat ekonomi atau tingkat pendidikannya, dan penerimaannya pun berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih memikirkan diri sendiri, oh saya nggak sakit COVID tuh di mana ya, saya nggak pernah lihat nih tetangga saya sehat-sehat aja gitu. Itu akan lebih sulit dibandingkan orang yang udah kena langsung. Begitu kena langsung mungkin ada, kalau orang mungkin bilangnya efek jerah kayak, oh iya saya kemarin jalan-jalan. Dan sebenarnya tujuannya dari Satgas COVID, dari orang-orang yang mengerti ini kan untuk mencegah supaya orang-orang ini nggak sampai efek jerah dulu, baru paham atau baru mengerti atau baru tertib. Dan tapi sayangnya juga saya perhatikan sekarang berita COVID ini sudah tenggelam dengan berita-berita yang lain. Padahal sebenarnya COVID sekarang malah lebih marak daripada yang pertama kali datang ke Indonesia. Dulu pertama kali kita terdeteksi 2, kayaknya tiap ganti channel tuh beritanya sama COVID semua. Tapi sekarang udah sampai 6.000, 8.000, kok kayaknya yang diberitain politik yang lain atau misalnya artis-artis yang lain. Jadi udah akrab gitu ya? Iya, rasanya kayak COVID yang mana ya? Kok nggak pernah denger tuh? Seperti itu. Ya oke, baik. Nah ini sekarang dari aspek farmasi nih, ini kan juga kita tahu ya isunya netizen ataupun kalau ngomong apapun tuh netizen dan netizen gitu ya, itu ngobrolin dari intrik ataupun apa yang terjadi sebenarnya di dunia farmasi menyikapi hal ini. Padahal kenyataannya apapun yang dikehendaki, kalaupun ya dalam tanda petik itu istilahnya ada orang berencana buruk terhadap situasi yang ada saat ini, saya kira repot juga kan, karena itu pasti di dalam tekanan gitu. Kayak misalnya vaksin sekarang kan diminta cepat gitu kan, farmasi juga sama kan, mana obat, tukang farmasi mana kumpulin kan gitu kan. Nah itu gimana kalau dari dunia farmasi menyikapi pendapat ataupun opini yang berkembang di masyarakat? Iya,
Kalau dari sisi farmasi sendiri, Pak, yang kita ingin kembangkan ke depannya itu adalah mencegah lebih baik daripada mengobati kan ya. Jadi kita juga sebenarnya tujuan dari farmasi ini sebenarnya kita ingin meningkatkan kualitas hidup. Bukan cuma menyembuhkan, tapi meningkatkan kualitas. Yang berarti orang-orang juga harus sadar tentang kesehatan mereka dan harus mencoba untuk menjaga kesehatannya. Seperti tadi yang Alda udah sampaikan juga, gimana sih orang-orang itu jangan egois. Jangan mentang-mentang dia nggak merasakan sakit, lalu dia lupa bahwa sebenarnya ada kemungkinan untuk penyakit ini gitu. Jadi meningkatkan pertama kesadaran, gimana caranya, terus mencegah penyakit daripada mengobati. Makanya kita dari dunia farmasi banyak namanya suplemen, banyak namanya vitamin, karena kita ingin meningkatkan kualitas hidup orang, nggak usah sampai sakit dulu gitu, nggak usah sampai kapok tadi efek jerak. Tapi mereka semua bisa sama-sama sadar untuk meningkatkan kualitas hidup ke depannya. Oke. Jadi itu gimana itu penanganan opini yang berkembang di berbagai negara tentang COVID sendiri? Terus bagaimana? Ya, jadi alhamdulillah saya dapat kesempatan di 3 negara ini kan, saya bisa lihat bagaimana sih setiap negara itu menindaki COVID sendiri. Dari Australia yang saya lihat, wah itu masyarakatnya udah sangat sadar Pak tentang kesehatan mereka. Dan nggak ada tuh yang namanya egois. Jadi walaupun kasusnya cuma kurang dari 20 Pak, 20 kasus loh Pak padahal. Tapi orang-orang tuh sadar untuk pakai masker, orang-orang sadar untuk pakai bahkan sarung tangan Pak kalau dia belanja ke groceries. Orang-orang sadar buat kalau misalnya ngantri nggak desek-desekan, jadi ada jaraknya. Terus yang kedua, pemerintah juga cepat. Jadi kita kalau ke tempat-tempat nih misalnya kita mau belanja nih ke restoran, mau makan di restoran, itu kita harus scan dengan QR code dan kita mendaftarkan nama kita. Jadi pemerintah tahu siapa-siapa aja yang datang ke restoran ini. Yang nantinya misalnya ada yang terinfeksi 1 aja, langsung ke-detect nih, berarti 10 orang. Iya. Nah itu tuh luar biasa sih saya ngelihat, dan saya dengar dari Indonesia katanya boro-boro ada kayak gitu ya Pak, bisa liburan malah ke satu tempat bareng-bareng gitu kan. Itu saya kaget Pak dengernya, beneran. Ya, masyarakatnya agak sulit ya untuk ini. Iya, jadi kesadaran pertama kalau kata saya Pak, dan pemerintah itu penting banget andilnya dalam meningkatkan kesadaran. Masyarakat juga harus sama-sama open-minded dan percaya bahwa kita semua ingin sama-sama sehat. Jadi jangan egois. Jadi tidak setuju dong Nida kalau ada orang bilang, ini mah nanti kalau udah sakit orang farmasi jualan obat gitu. Enggak setuju juga ya kayak gitu. Enggak. Maksudnya mungkin ada beberapa oknum, tapi itu kan oknum ya Pak. Kalau yang benar sendiri, karena kita kan punya sumpah ya Alda ya. Kita ada sumpah kesehatan sendiri bahwa kita memang bekerja di dunia ini untuk meningkatkan kesehatan, kualitas hidup masyarakat. Jadi enggak sih yang kayak gitu mah, itu mah oknum-oknum tertentu Pak. Ya, namanya dalam setiap situasi ya pasti ada juga sisi negatif juga ya, artinya mungkin kan, tapi tidak seperti itu dong harusnya yang diyakini gitu. Oke. Ya, mungkin kalau boleh share sedikit Pak, ya, kalau di kesehatan itu kami ada ini Pak, promotif, preventif, kuratif. Jadi kalau dulu kan mungkin dokter menyembuhkan, tapi sekarang juga dokter ikut berperan mundur ke belakang dulu, promotif, preventif, gimana supaya orang-orang ini datang ke dokter untuk sadar akan kesehatannya, bukan udah terlanjur tidak sehat jadi mau sehat gitu Pak. Jadi kami harusnya sih promosi kesehatan itu lebih digencarkan sekarang, tapi sayangnya kalau saya perhatiin ide promotif preventif ini belum sampai ke masyarakat masih kayak mungkin nanti bisa cari obatnya, bisa ke dokter kayak gitu. Ya. Betul. Ya ini kualitas ya, sekali lagi pendidikan juga penting ya untuk bisa meningkatkan level pemahaman masyarakat. Oke, baik. Tanpa disadari kita udah bisa ini ya, penuhi waktu durasinya. Tapi di penghujung obrolan kita ini, kita mau teman-teman juga pribadian bisa mendapatkan satu motivasi ataupun quotes apa yang bisa selama ini menjadi satu hal pegangan dari teman-teman di sini. Kira-kira dimulai dari siapa dulu mungkin? Alda dulu mungkin, silahkan. Ada pesan motivasi apa atau inspirasi, silahkan. Kalau saya selama ini sejauh ini saya megang dari Jim Rohn, beliau pernah bilang your life does not get better by chance, it gets better by change. Jadi ketika kita merasa kok kayaknya hidup monoton, nggak membaik, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, perlu dievaluasi apa nih yang salah, apa nih yang tidak sesuai, perlu diubah, perlu diperbaiki, mungkin dari pola tidur atau mungkin kita selama ini cuma di kasur-kasur aja, ya monoton hidupnya gitu. Bukan, ya. Iya Pak.
kita perlu perbaiki, kita tujuannya apa dan caranya gimana buat ke sana. Nggak bisa kita cuma nunggu, oh by chance string gitu, terus kayak hidupnya tiba-tiba enak, indah sesuai dengan harapan. Jadi saya benar-benar yakin banget kalau itu tuh hal sekecil apapun yang saya coba untuk ubah, saya coba perbaiki, saya usahakan itu akan membuahkan sesuatu yang saya inginkan, nggak bisa dengan diam aja. Ya. Oke, terima kasih. Lalu Nida? Kalau dari saya Pak, yang saya petik nih dari hidup ini itu be long life learner, jangan pernah berhenti belajar, dan percaya bahwa setiap kita bertemu orang, everyone you will meet have something that you don't have, know something that you don't know. Jadi setiap orang yang kita temui itu bisa jadi pelajaran buat kita. Dia bisa tahu lebih dari kita. Jadi selalu be curious, selalu penasaran, selalu be humble, rendah hati, dan percaya bahwa mungkin orang-orang yang kita temui ini akan membantu kita mencapai mimpi kita. Gitu dari saya. Wah, great. Ya, nanti pribadian semua bisa mengambil satu khasanah yang bagus ya tentang inspirasi tadi yang sudah ini sulit loh merumuskan kayak gini tuh. Butuh perjalanan panjang dan merenung tentunya dan bisa membuat satu rumusan seperti ini. Dan saya kira nanti pribadian yang lain mungkin bisa memakai inspirasi ini, siapa tahu cocok ya dan bisa menumbuhkan tekad dalam diri kita masing-masing. Oke, teman-teman pribadian, terima kasih telah menonton tayangan ini dan jangan lupa kita akan hadir lagi dengan tayangan-tayangan berikutnya. Tentu juga akan hadir dari alumni yang lainnya, akan bicara macam-macam, topiknya macam-macam. Pokoknya yang penting di sini kita ngobrol secara virtual dan kita bisa kembali mengingat teman-teman kita, rekan-rekan kita, makin hangat, makin dekat hanya di ruang pribadi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Alda dan Nida, semoga sehat selalu yang pertama. Yang kedua, semoga lancar dan sukses selalu. Dan jangan lupa selalu baca doa ya. Terus juga Nida, kalau di Dubai nanti kalau ke Indonesia jangan lupa mampir ke Sekolah Pribadi Bandung. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.